Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Hanifa Nurcayaningsih. Saya bidan dari Klinik Anira Harjo. Di sini tujuan saya yaitu memberikan penjelasan terkait kehamilan trimester 3. Apakah Ibu Wining sudah siap? Sudah. Baik. Baik, saya langsung ke materinya saja, Ibu ya. Kehamilan trimester 3. Trimester ini adalah trimester terakhir kehamilan. Periode pertumbuhan janin dalam rentang waktu 28 sampai 40 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan kehamilan trimester 3, yang pertama itu minggu ke-28, gerakan janin makin kuat Ibu dengan intensitas yang makin sering, sementara denyut jantungnya pun kian mudah didengar. Begitu juga rambut kepalanya terus bertumbuh makin panjang, alis dan kelopak matanya pun terbentuk, sementara selaput yang semula menutupi bola matanya sudah hilang. Lalu minggu ke-29, perkembangan paru-parunya belum sempurna. Di minggu ke-30, ibu mulai merasakan denyutan halus, sikutan, dan tendangan sampai gerak cepat meliuk-liuk yang menimbulkan rasa nyeri pada tubuh ibu. Di minggu ke-31, waspadai bila muncul gejala nyeri di bawah tulang iga sebelah kanan, sakit kepala maupun penglihatan berkunang-kunang. Terutama bila disertai tekanan darah tinggi yang mencapai peningkatan lebih dari 30 mili/Hg, itu sebab pemeriksaan tekanan darah rutin dilakukan pada setiap kunjungan ke bidan atau dokter. Cermati pula gangguan aliran darah ke anggota tubuh bawah yang membuat kaki jadi bengkak, Ibu. Nah, pada gangguan ringan ini, anjuran untuk lebih banyak beristirahat dengan berbaring miring ke kiri sekaligus mengurangi aktivitas. Di minggu ke-32, umumnya terjadi pengenceran darah mengalami puncaknya pada minggu ini. Lalu ibu hamil, ibu dengan kelainan jantung, hipertensi, dan preeklamsia harus ekstra hati-hati. Untuk di minggu ke-33, waspadai terjadi abrupsio plasenta atau plasenta lepas dari dinding rahim. Nah, bisa terlepas sebagian ataupun terlepas total yang berujung dengan shock pada ibu akibat kehilangan darah dalam jumlah besar maupun kematian bayi. Yang sering terjadi yaitu pada ibu perokok dan peminum alkohol, dan juga mesti diwaspadai adalah kantung air ketuban pecah atau bocor. Di minggu ke-34 dilakukan tes untuk menilai kondisi kesehatan si bayi. Biasanya menggunakan USG, terutama evaluasi terhadap otak, jantung, dan organ lainnya. Sedangkan pemeriksaan lain yang biasa dilakukan adalah tes non-stres dan profil biofisik. Dalam profil biofisik digunakan skor 0-2 dengan 5 poin yang dievaluasi, yakni pernafasan, gerakan tubuh, tonus yang dievaluasi berdasarkan gerakan lengan, dan atau tungkai denyut jantung dan banyaknya cairan ketuban. Bila nilainya rendah, disarankan persalinan segera dilakukan. Pemeriksaan biofisik biasanya dilakukan bila diduga bayi mengalami IUGR atau intrauterine growth retardation pada ibu pengidap diabetes, kehamilan yang bayinya tak banyak bergerak, kehamilan resiko tinggi ataupun kehamilan lewat waktu. Di minggu ke-35, bayi umumnya sudah matang fungsi paru-parunya, Ibu. Ini sangat penting karena kematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Di minggu ke-36, yaitu mulai minggu ini pemeriksaan rutin diperketat jadi seminggu sekali. Tujuannya meminimalisir resiko-resiko yang mungkin muncul mengingat penyebab terbanyak kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah perdarahan, infeksi, dan preeklamsi. Untuk di minggu 37 dikatakan aterm atau siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuhnya sudah matang untuk bekerja sendiri. Di minggu ke-38 itu berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjang 48 cm pada umumnya. Biasanya akan ditunggu sampai usia kehamilan 40 minggu. Bayi rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu tapi. Di minggu ke-39, dokter yang menangani biasanya siaga menjaga agar kehamilan jangan sampai postmatur atau lewat waktu. Di minggu ke-40, panjang bayi
kisaran 45-55 cm dan berat sekitar 3.300 gram. Jika laki-laki testisnya sudah turun ke skrotum, sedangkan pada wanita, labia mayora atau bibir kemaluan bagian luar sudah berkembang baik dan menutupi labia minora, bibir kemaluan bagian dalam. Lalu saya akan beralih ke gizi seimbang bagi ibu hamil. Nah, makanan yang mengandung gizi yang baik bagi ibu hamil selalu mengandung zat tenaga seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun yaitu protein, mineral, dan air, dan zat pengatur seperti protein, mineral, air, dan vitamin. Nah, kebutuhan energi pada trimester 3 dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Sumber energinya hidrat arang seperti beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian. Lalu protein, pertumbuhan janin, uterus, jaringan payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu, serta persiapan laktasi. Sumber protein hewani terdapat pada daging, ikan, unggas, telur, kerang, dan sumber protein nabati banyak terdapat pada kacang-kacangan. Lalu vitamin, dipenuhi vitamin seperti vitamin B1, B12, vitamin B6, vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu dipenuhi dengan mineral juga seperti adanya kalsium, fosfor, zat besi, dan fluor, zodium, lalu natrium. Nah, pada trimester 3 yang harus diperhatikan, makanan harus disesuaikan dengan keadaan badan ibu saat ini. Bila ibu mempunyai berat badan kelebihan, maka makanan pokok dan tepung-tepungan dikurangi dan memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk menghindari sembelit. Lalu yang ketiga, hal penting yang ketiga, bila terjadi keracunan kehamilan atau bengkak-bengkak pada kaki, maka janganlah menambah garam dan dalam masakan sehari-hari. Contoh menunya seperti pada pagi hari yaitu susu manis bisa diganti dengan Greek yogurt apabila tidak suka dengan susu yang mengandung probiotik, lalu nasi, telur ceplok, kering tempe, tumis, kacang panjang. Jam 10 apabila mau mengemil, makannya bubur kacang hijau. Saat siang hari, nasi, ikan goreng, botok tempe, kemangi, melandingan, sayur asam, dan pepaya. Jam 4, kolak labu kuning dan pisang. Kalau malam hari, biasanya yaitu nasi, semur daging, plus tahu, orak-arik wortel, dan kol, serta pisang. Nah, pesan-pesan penting bagi ibu hamil, yaitu yang pertama, ibu hamil harus makan dan minum lebih banyak daripada saat tidak hamil. Yang kedua, untuk mencegah kurang darah selama hamil, ibu harus banyak makan makanan sumber zat besi seperti sayuran hijau tua, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang-kacangan lainnya, telur ikan, dan daging. Yang ketiga, jangan lupa minum tablet tambah darah 1 butir setiap hari. Yang keempat, untuk mencegah gigi rontok dan tulang rapuh, ibu harus banyak makan makanan sumber zat kapur seperti kacang-kacangan, telur, ikan teri atau ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya, sayuran, daun hijau. Yang kelima, kenalilah gejala kurang darah atau anemia selama kehamilan, yaitu pucat, pusing, lemah, dan penglihatan berkunang-kunang. Yang keenam, selama hamil makanlah beraneka ragam makanan dalam jumlah yang cukup. Dan yang ketujuh, bila nafsu makan ibu kurang, makanlah makanan yang segar-segar seperti buah-buahan, sari buah, sayur bening, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, hindari pantangan terhadap makanan karena akan merugikan kesehatan ibu. Yang kesembilan, hindari merokok dan minum minuman keras karena akan membahayakan keselamatan ibu dan janin. Dan yang kesepuluh, jangan lupa memeriksakan diri kepada bidan atau puskesmas secara teratur agar ibu dan kandungannya tetap sehat. Seperti itu. Lalu disarankan untuk perawatan diri pada ibu hamil seperti perawatan gigi. Caranya antara lain yang pertama tambal gigi yang berlubang, yang kedua mengobati gigi yang terinfeksi, dan yang ketiga untuk mencegah gigi berlubang. Yang pertama menyikat gigi dengan teratur, sikat gigi minimal 2 kali sehari atau sehabis makan lalu bilas. Yang kedua membilas mulut dengan air setelah makan atau minuman apa saja. Yang ketiga gunakan pencuci mulut yang bersifat alkali atau basah. Yang keempat, menyikat gigi sebelum tidur itu penting.
Dan yang kelima, ketika gosok gigi, perhatikan untuk membersihkan partikel makanan yang tersangkut di antara dan di dalam celah antara gigi rata di belakang, gigi geraham, dan gigi geraham bungsu. Lalu, sikat dengan arah ke bawah untuk gigi atas dan sikat ke arah atas untuk gigi yang bagian bawah. Gunakan gerakan melingkar, bersihkan juga lidah dan bagian dalam gigi. Lalu, sikat gigi harus memiliki ujung bulu yang dapat kembali ke bentuk semula. Sikat harus dibilas bersih dan kering setelah dipakai. Tidak ada pasta gigi yang sempurna, gunakan pasta gigi yang tidak mengandung bahan pengasah atau antiseptik yang kuat. Lalu disarankan untuk mandi, dianjurkan sedikitnya 2 kali sehari karena ibu hamil cenderung untuk mengeluarkan banyak keringat, menjaga kebersihan diri terutama lipatan kulit, ketiak bawah buah dada, darah genitalia, dengan cara dibersihkan dengan air dan dikeringkan setelahnya. Lalu perawatan rambut. Cuci rambut minimal 2 kali seminggu menggunakan sampo ringan, bilas dengan bersih. Lalu perawatan payudara. Pemeliharaan payudara juga penting, puting susu harus dibersihkan. Kalau terbasahi oleh kolostrum, kalau dibiarkan dapat terjadi eksema pada puting susu dan sekitarnya. Puting susu yang masuk diusahakan supaya keluar dengan pemijatan keluar setiap kali mandi. Nah, lalu perawatan vagina atau vulva. Yang pertama, celana dalam harus kering. Yang kedua, jangan gunakan obat atau menyemprot ke dalam vagina. Lalu sesudah BAB dan BAK, dilap dengan lap khusus, bersihkan dan keringkan selalu bagian tersebut, gantilah celana dalam lebih sering bila perlu. Pakailah celana dalam dari bahan katun yang lebih mudah menyerap. Nah, untuk trimester ketiga ini juga harus mempersiapkan persalinan ya Ibu ya. Yang pertama, dalam mempersiapkan persalinan yaitu membuat rencana persalinan, meliputi tempat persalinan, memilih tenaga kesehatan yang terlatih, bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan terlatih tersebut, bagaimana transportasi yang bisa digunakan untuk ke tempat persalinan tersebut, siapa yang akan menemani persalinan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengumpulkannya, siapa yang akan menjaga keluarganya jika ibu melahirkan. Lalu yang kedua, membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat daruratan pada saat pembuatan keputusan utama tidak ada. Yang ketiga, mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat daruratan. Yang keempat, membuat rencana atau pola menabung. Dan yang kelima, mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk persalinan. Lalu tanda dan bahaya dalam kehamilan. Yang pertama yaitu ada perdarahan pervaginam, yang kedua sakit kepala hebat, yang ketiga gangguan penglihatan atau penglihatan kabur, yang keempat bengkak pada muka dan tangan, yang kelima nyeri perut hebat, dan yang keenam gerakan janin berkurang. Yang harus diperhatikan itu ya Bu untuk tanda dan bahaya kehamilan. Lalu tanda-tanda persalinan yaitu lendir bercampur darah. Pengeluaran lendir bercampur darah terjadi karena sumbatan yang tebal pada mulut rahim terlepas sehingga menyebabkan keluarnya lendir yang berwarna kemerahan karena bercampur darah. Lalu air ketuban pecah, kantung ketuban yang mengelilingi bayi pecah sehingga air ketuban keluar, atau normal air ketuban adalah cairan yang bersih, jernih, dan tidak berbau. Yang ketiga, kontraksi yang teratur, tidak seperti kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Kontraksi ini timbul secara teratur, mula-mula kontraksi hanya sebentar, kemudian bertambah lama dan bertambah kuat, dan kontraksi terjadi simetris di kedua sisi perut, mulai dari bagian atas dekat saluran telur ke seluruh rahim, dan nyeri tidak hilang atau kurang dengan istirahat atau elusan, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan terkait kehamilan trimester 3. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Ibu Winning. Mbak mau tanya nih, berarti nanti kalau seumpama kontrak itu harus sering-sering dielus ya? Nah, untuk kontraksi palsu biasanya itu kalau dielus akan akan kembali sehat gitu. Untuk kontraksi teratur itu kalau misalkan dielus saja tidak bakal kembali kembali rileks karena itu adalah proses di mana ibu sudah harus untuk persalinan gitu, mempersiapkan persalinan seperti itu. Kalau ciri-cirinya kontraksi
palsu itu kayak gimana ya, dan Nah, kontraksi palsu itu seperti jika dielus, bakalan kembali rileks lagi seperti itu. Iya, jadi gampang untuk mengobati kontraksi palsu tersebut. Ya, jika ada yang mau ditanyakan lagi dipersilakan. Tapi oh iya jika nih, tidak ada, ya, eh, bagaimana? ketika saya baca pamfletnya bidan itu, eh, apa ya, ibu hamil semester 3 itu harus dikurangi atau nggak boleh makan makanan yang berkaleng atau makan daging yang diawetkan. Nah, sedangkan saya kan suka makan kornet atau sarden gitu. Itu gimana ya, bidan? Menurut bidan gimana? Oh, kalau seperti itu lebih baik dikurangi ya Ibu ya. Karena untuk kesehatan ibu dan janin juga, karena kita tidak tahu kandungan yang ada di dalam di dalam makanan kaleng tersebut apa. Kalaupun kita tahu, itu pasti juga akan mengandung bahan-bahan kimia yang lebih lebih keras gitu daripada pengolahan sendiri seperti itu. Karena pengawetan kan butuh banyak bahan-bahan kimia yang sangat banyak seperti itu. Bidan. Sama-sama. Nah, apabila sudah cukup puas dengan penjelasan saya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu trimester 3 ini adalah masa akhir dalam tahap proses trimester kehamilan, di mana trimester 3 ini setelahnya adalah persiapan menghadapi persalinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada masa ini adalah peningkatan berat badan dan tekanan darah, rasa ketidaknyamanan dan aktivitas seksual. Selain itu, ibu dan suami juga harus memperhatikan terkait pola gizi dan nutrisi yang baik serta seimbang. Karena dalam kebutuhan ibu juga ada kebutuhan bagi sang buah hati yang berada dalam perut ibu. Dan jangan lupa pesan penting yang saya berikan tadi ya Ibu ya. Jika ada yang mau dipertanyakan lagi bisa ke nomor saya ada di leaflet di nomor 085 693 658 373. Atau ke nomor WA saya langsung saja juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf.